Buka data. Jangan nak melindung kalau. Masuk nih soalnya. Ikut cimak taksi itu masih hidup nyamuknya lagi. Jangan nanti. Tak, aku bukan nak nangan orang tak. Aku jelasi sebenar-benar. Kemana pergi pemerintah kau? Aksi saling klaim kepemilikan hak atas tanah warisan seluas 22 tumbuk di Kelurahan Aur Kenali diwarnai ketegangan. Kedua belah pihak yang bersengketa ialah Nurdin CS melawan Cik DN CS. Suasana sempat memanas saat pihak Nurdin CS bersama kuasa hukumnya turun ke lokasi mengecek tanah sengketa yang kini dikuasai oleh pihak Cik DN CS pada Jumat sore 11 Juli 2025. Ketegangan terjadi saat pihak Nurdin CS meminta pihak lawan untuk menghentikan aktivitas pembangunan pagar panel beton di lokasi tanah yang disengketakan. Pihak Nurdin CS mempertanyakan dasar hukum dari pihak lawan terkait pemasangan pagar beton di lokasi tanah sengketa tersebut. Kuasa hukum pihak Nurdin CS, Rahman, menyatakan berdasarkan bukti, dokumen, dan fakta hukum yang dimiliki oleh kliennya bahwa kepemilikan sporadik Nurdin CS sudah sesuai di lapangan. Sementara sporadik yang dimiliki oleh pihak Cik DN CS dinilai tidak berdasar karena bukan merupakan ahli waris dari Haji Saban. Hal ini diperkuat dengan surat keputusan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Jambi nomor 42/1973 terkait penetapan ahli waris. Dari keputusan tersebut diketahui Cik DN CS bukan termasuk ahli waris yang sah dari Haji Saban karena ibu kandung dari Cik DN CS merupakan anak angkat dan tidak ada hubungan darah dari Haji Saban. Terkait hal ini, Rahman menyatakan telah menyurati Lurah Aur Kenali perihal permohonan klarifikasi keabsahan sporadik tanah Cik DN CS pada 7 Juli 2025. Namun hingga kini tak kunjung ada jawaban. Sungai itu ya. Antara Pak Nurdin CS dengan rombongan Cik DN CS gitu kan. Nah, hari ini kita sudah cek di lokasi, memang benar bahwa tanah kepemilikan dari klien kami Pak Nurdin CS itu sudah bersesuaian dengan sporadik yang kita miliki gitu kan. Nah, cuman hari ini fakta di lapangan rombongan pihak lawan ini sudah memagar jalan ini gitu kan. Kami sudah mempelajari dokumen-dokumen bukti-bukti fakta-fakta hukum yang sudah dimiliki oleh klien kami itu sudah berkesesuaian di lapangan. Sulit sekali sebenarnya fakta-fakta ini untuk dibantahkan gitu. Namun hari ini ada oknum-oknum yang membatalkan dan menganggap bahwa sporadik yang dimiliki oleh klien kami ini bermasalah gitu nah. Dan kami melihat bahwa keberatan yang diajukan terhadap mereka itu, keberatan yang diajukan oleh kelurahan itu, orang-orang yang merasa memiliki tanah ini itu tidak berdasar dan tidak berdasarkan hukum. Kenapa? Kami sudah mentelaah dokumen-dokumen dan ada beberapa pernyataan bukti yang menyatakan bahwa yang mengklaim hari ini tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah. Karena bukan merupakan ahli waris dari Haji Saban yang dimana pihak lawan ini mengklaim bahwa ini adalah tanah dari ahli waris dari kepemilikan dari almarhum Haji Saban gitu. Faktanya hari ini ada ahli waris yang sah yang hadir pada hari ini untuk melihat situasi dan keadaan gitu nah. Dan ahli waris yang sah pun tidak menerima terkait dengan klaim pihak ini gitu. Nah itu. Kalau luasnya ada berapa tumbuk, Bang? Luasan tanah dari klien kami ini ada 22 tumbuk, itu jelas dari ujung payo itu sampai ke ujung dekat berbatasan dengan tanah milik ini Trona ya. Nah, ini ada foto petanya. Dan peta ini bisa kita uji, bisa kita lihat berkesesuaian dengan gambarnya, sporadiknya gitu. Kami juga cross check juga batas-batas yang menandatangani sporadik ini sah, benar adanya gitu. Dan diakui oleh saksi-saksi batas yang ada di sini gitu. Itu saksi batasnya bisa kita hadirkan gitu. Ini berbatasan juga dengan PT SAS, Bang. Sebenarnya ini sebelumnya sesuai dengan sporadik kami, ini yang sebelah sini itu berbatas dengan Haji Cikmat, orangnya masih hidup dan mereka bersedia untuk bersaksi. Dan berbatasnya yang sebelah kanan saya ini berbatas dengan Haji Mamat dan orangnya sudah meninggal. Nah itu. Dan ini tanah ini kebetulan sudah dibebaskan dan dijual ke PT SAS gitu. Jadi inilah persoalan sengketa ini karena adanya jalan khusus batubara. Ya. Semua pihak di sini untuk cooling down agar tidak bertindak gegabah dan tidak memasang ataupun memagar ini gitu nah. Kami berharap kita sama-sama menghargai proses hukumnya. Kita akan buktikan kebenaran siapa yang benar-benar yang sah
milik atas tanah ini. Ahli waris dari Nurdin CS, Dedi Heriansyah menyatakan bahwa ia tidak terima tanah yang dikuasai oleh pihaknya selama puluhan tahun tersebut diklaim oleh pihak CIDN CS. Menurut Dedi, sengketa kepemilikan tanah ini telah berlangsung sejak 1 tahun lalu atau tepatnya semenjak PT SAS masuk. Dedi menegaskan bahwa ia memiliki dasar hukum yang kuat terkait kepemilikan tanah seluas 22 tumbuk itu, yakni Surat Segel tahun 1955 dan Sporadik tahun 2016. Hingga berita ini dirilis, pihak CIDN CS belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan sengketa tanah yang terletak berbatasan langsung dengan stopel batu bara PT SAS tersebut. Tidak menerima klaim seperti ini yang tahu memblokade kami karena kami memiliki surat ya dan sudah menguasai lahan ini puluhan tahun. Ini saksi kiri kanan ini orang-orang Medan yang dekat-dekat sini tahu saya di sini sudah berapa lama. Berapa tumbuk tanah? Tanah kami seluas 22 tumbuk. Ini gara-gara perusahaan masuk nih Bang ya? Ini gara-gara perusahaan masuk ya, jadi beginilah saling klaim. Dan kami dulu di kantor lurah sudah mempertanyakan mana suratnya. Tidak ada keterbukaan sama sekali. Sudah Jadi berapa lama, Bang? Sengketanya sudah berapa lama, Bang? Sengketanya sudah hampir 1 tahun. Hah? 1 tahun. 1 tahun lah. Semenjak SAS masuk lah yang jadinya seperti ini. Segel tahun 55, Supradik tahun 2016. Harapan kita gimana, Bang? Harapan kita kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang seadil-adilnya. Objek tanah yang bersengketa ini terletak berbatasan langsung dengan stopel batu bara PT SAS di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sebagaimana diketahui, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Alam Barajo merupakan pemekaran dari Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi.